Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif pada media buatan dan dilakukan pada tempat yang steril. Kultur jaringan mampu menghasilkan bibit dengan kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dengan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan teknik konvensional. Selain itu, metode kultur jaringan mampu menghasilkan tanaman yang bebas hama penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Farmersure et al. 2002 yang menyatakan bahwa metode in vitro kultur kalus mampu mengeliminasi virus penyebab penyakit garis kuning atau sugarcane yellow leaf virus mencapai 100% dan kultur meristem apikal mampu mengeliminasi virus tersebut sebesar 64%. Selain itu, penelitian dari Balamurali-Krishna et al. 2002 menyatakan bahwa kultur meristem tip yang dikombinasikan dengan kemoterapi rifapirin pada 50 ppm mampu mengeliminasi Sugarcane mosaic virus sebesar 95%. Selain digunakan sebagai perbanyakan tanaman, teknik ini juga digunakan sebagai teknik yang mendukung perbaikan sifat tanaman karena menghasilkan bibit dalam jumlah yang besar tanpa memerlukan jumlah induk yang banyak. Jika dikaitkan dengan industri, dewasa ini banyak masyarakat yang gemar mengoleksi anggrek sehingga permintaan akan anggrek terus meningkat. Hal ini mampu menjadi suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Peningkatan permintaan anggrek harus diimbangi dengan tersedianya anggrek sehingga kultur jaringan sangat cocok dijadikan alternatif untuk memperbanyak tanaman anggrek dengan konsep home industry. Dalam melakukan kultur jaringan, terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan, di antaranya yang pertama ada media. Media digunakan sebagai penentu dari perbanyakan kultur jaringan. Media yang digunakan bergantung pada jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media ini terdiri dari garam, mineral, vitamin, dan ZPT atau zat pengatur tumbuh yang ditambahkan sesuai dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Hal yang terpenting adalah media harus melalui tahapan sterilisasi menggunakan suhu 121 derajat Celcius. Yang kedua yaitu inisiasi. Inisiasi merupakan teknik pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan seperti tunas. Terdapat beberapa jenis jaringan yang digunakan yaitu jaringan muda yang belum mengalami diferensiasi dan masih aktif membelah yang disebut sebagai jaringan meristematik, sehingga kemampuan regenerasinya masih tinggi. Contoh jaringan meristematik yaitu tunas aksiler, tepi daun, ujung akar, dan ukros batang. Yang kedua yaitu jaringan parenkima yang menyusun tanaman muda yang sudah mengalami diferensiasi dan menjalankan fungsinya sebagai jaringan daun yang sudah berfotosintesis dan jaringan akar atau batang yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Sterilisasi dilakukan untuk mencegah tanaman yang dikulturkan mengalami kontaminasi, di mana biasanya sterilisasi ini dilakukan pada suhu 121 derajat. Yang keempat yaitu multifikasi. Multifikasi merupakan teknik dalam memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Multifikasi ini dilakukan dalam keadaan steril sehingga mengurangi kegagalan pertumbuhan eksplan akibat dari kontaminasi. Yang kelima yaitu pengakaran. Pengakaran merupakan fase di mana eksplan menunjukkan pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengakaran ini diamati setiap harinya untuk melihat perkembangan dan kontaminasi oleh jamur dan bakteri. Yang keenam yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng atau media pertumbuhan. Nah, pemindahan awal ini dilakukan dengan menggunakan sungkup yang digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Kemudian, setelah bibit berhasil beradaptasi secara perlahan, sungkup tersebut dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan di media tanah. Dalam melakukan kultur jaringan, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilannya. Yang pertama yaitu genotit tanaman, di mana genotit tanaman ini sangat perlu untuk diperhatikan karena masing-masing varietas tanaman berbeda kemampuannya dalam merangsang pertumbuhan tunas aksilar, baik jumlah tunas maupun kecepatan pertumbuhan tunas aksilar tersebut. Selain itu, regenerasi dan perkembangan organ adventif dan somatik juga sangat dipengaruhi oleh varietas tanaman induk. Yang kedua yaitu komposisi media. Perbedaan komposisi sangat mempengaruhi respon eksplan saat dikulturkan. Perbedaan komposisi sangat mempengaruhi arah pertumbuhan dan regenerasi dari eksplan.
Yang ketiga yaitu lingkungan tumbuh. Tanaman mampu tumbuh dalam suhu yang berbeda sehingga pada kultur in vitro pengaturan suhu ruang kultur harus diperhatikan sehingga eksplan mampu tumbuh dengan baik. Selain suhu, kelembaban relatif dari kultur jaringan berkisar 80-99% dan ketika botol kultur ditutup erat. Kelembaban relatif kultur jaringan sangat tinggi karena jika kelembaban di bawah 70%, maka akan mengakibatkan media dalam botol kultur jaringan tersebut cepat menguap dan kering sehingga media lebih cepat habis. Salah satu contoh dari kultur jaringan industri kecil yaitu teknik kultur jaringan skala industri rumah tangga, di mana perbanyakan anggrek dengan buah hanya bisa dilakukan dalam lingkungannya aseptik melalui kultur jaringan. Kenapa harus kultur jaringan? Karena biji anggrek tidak mempunyai cadangan makanan dan juga sarinya tidak berupa serbuk tetapi berbentuk buliran. Namun tidak semua masyarakat dapat melakukan kultur jaringan karena biaya yang sangat mahal dan membutuhkan keahlian khusus. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ada pun cara untuk melakukan perbanyakan anggrek dalam skala rumah tangga yang tidak membutuhkan modal yang besar untuk melakukannya. Untuk proses kultur jaringan tersebut terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama pembuatan media dan yang kedua yaitu langkah menabur biji anggrek. Yang pertama yaitu pembuatan media. Dalam membuat 1 liter media kultur itu diperlukan beberapa bahan. Yang pertama ada kentang sebanyak 65 gram, yang kedua ada pisang sebanyak 45 gram, agar-agar 8 gram, gula pasir 15 gram, charcoal 2,5 gram, dan air kelapa sebanyak 150 ml. Untuk cara pembuatannya sendiri, yang pertama mencampurkan dengan memblender kentang dan pisang serta gula dengan menggunakan sedikit air hingga halus dan ditambahkan dengan air kelapa. Yang kedua yaitu tambahkan air hingga mencapai 1 liter, kemudian mengukur pH sekitar 5,8-6 dengan menggunakan kertas pH. Kemudian panaskan campuran tadi hingga hampir mendidih dan dicampurkan dengan agar-agar. Kemudian menambahkan charcoal atau arang sehingga dapat menginisiasi pertumbuhan akar. Kemudian tuang larutan dalam gelas atau botol dan ditutup. Langkah selanjutnya yaitu sterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Dan langkah selanjutnya yaitu didinginkan media dan biarkan kurang lebih selama 1 minggu sebelum digunakan. Setelah 1 minggu, media siap untuk digunakan. Setelah menyiapkan media, langkah selanjutnya yaitu menabur biji anggrek. Langkah yang pertama yaitu biji anggrek hasil silangan yang sudah matang dipanen, dicuci bersih menggunakan air mengalir dengan menggunakan sabun pencuci dan Clorox. Yang kedua, bersihkan enkas dengan menggunakan alkohol 70%. Yang ketiga, memasukkan botol media ke dalam enkas yang sebelumnya disterilisasi menggunakan alkohol 70%. Yang keempat, sebelum masuk ke dalam enkas, biji perlu disterilisasikan dengan menggunakan alkohol dengan cara diusap. Yang kelima, masukkan biji ke dalam enkas kemudian dibakar, di mana pembakarannya hanya dilakukan sebentar dan tidak boleh dilakukan lama-lama. Yang keenam, belah biji menggunakan scalpel, kemudian masukkan ke dalam media secara merata. Yang ketujuh, tutup botol media dan tidak lupa memberikan nama jenis anggrek dan tanggal penaburan. Yang kedelapan, tunggu 3 bulan untuk dilakukan subkultur atau penjarangan. Dan yang kesembilan, keluarkan botol ketika berusia kurang lebih 1 tahun atau bila anggrek sudah terlihat tumbuh daun 3 dan akarnya sudah banyak dan kuat. Oke, berdasarkan pemaparan tadi, adapun kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu yang pertama, kultur jaringan mampu digunakan untuk menciptakan tanaman yang tahan hama dan penyakit dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, kebersihan dan kesterilan dari kultur jaringan harus diperhatikan baik dalam skala industri besar maupun skala industri kecil. Dan yang ketiga yaitu kultur jaringan anggrek mampu membantu masyarakat dalam memenuhi permintaan anggrek sebagai tanaman hias.